Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam, wabarakatuh. salam Waalaikumsalam sejahtera warahmatullahi bagi wabarakatuh. kita semua. Kami dari Panitia berharap semoga Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, terutama Ibu pemateri kita Bunda Juju senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan, dan kesuksesan Bapak Ibu ya. Kita berdoa kepada Bunda Juju. Jangan lupa pula malam ini kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita diberikan kesempatan untuk bertemu di malam yang kedua, Bapak Ibu, sesuai dengan jadwal kita. Di malam, Bunda Juli tidak menjelaskan panjang lebar tentang bagaimana membuat media pembelajaran interaktif di Canva, Bapak Ibu, menggunakan website. Malam ini kita lanjut materinya. Seperti biasa, Bapak Ibu menyimak apa yang disampaikan dan jangan dulu ada yang motong-motong Bapak Ibu supaya rekamannya utuh. Jadi Bapak Ibu yang mungkin ketinggalan bisa melihat rekamannya Bunda ya. Ada rekamannya nanti. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk tidak membuang waktu, saya serahkan sepenuhnya kepada Bunda Juju yang ada di Palembang menjelaskan. Kemudian nanti kita akan masuk di sesi tanya jawab. Silakan Bunda Juju. Terima kasih Pak Muklis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Di pertemuan yang kedua ini, saya ingin Amin. menyampaikan, ternyata grup kita itu aktif sekali. Sampai ada yang sudah buat-buat gitu. Padahal kita belum bahas ya Pak Muklis ya, tugasnya apa. Iya, belum. Tugasnya itu kami, saya bebasin aja deh Pak Muklis, mana yang mudah untuk teman-teman. Yang penting ada produk yang dibuat, boleh MPI-nya, LKPD, ataupun video pembelajaran yang bisa Bapak Ibu gunakan di kelas nantinya ya. Yang Baik. mana yang mudah untuk Bapak Ibu silakan pilih. Baik, malam ini kita akan membuat MPI sampai bisa kita upload dan kirim ke anak-anak dalam bentuk link sehingga anak-anak bisa melihat dan berinteraksi di MPI buatan Bapak Ibu. Izinkan saya share screen dahulu. Laptop ini nggak mati dari pagi tadi karena dipakai untuk coding KA Pak Muklis. Wah, luar biasa. Iya Pak, sudah masuk on yang ketiga, jadi Iya, ngejar-ngejar benar. waktu juga. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, ini tema saya masih dalam bentuk yang dark mode karena saya nggak bisa kalau putih itu mata saya cepat capek. Jadi Bapak Ibu bisa mungkin perbedaan, Bu Juju kok beda ya tampilannya Ibu gelap. Ya karena saya sudah pengaturannya seperti itu. Nanti tampilan awalnya Bapak Ibu seperti ini. Bapak Ibu bisa buat desain yang pertama kalau mau buat MPI ada dua. Ibu Bapak bisa menggunakan situs web atau juga Bapak Ibu bisa gunakan eh, slide. Apa bedanya kalau Bapak Ibu menggunakan yang website, Ibu Bapak hanya terbatas 10 dan hanya bisa membuat landing page. Bapak Ibu tetap bisa membuat hyperlink untuk permainan gamifikasi sama materi Bapak Ibu menggunakan website ini. Tadi hanya 10 section. Sectionnya cuma 10, tapi kalau menggunakan slide presentation ini, Nggak Ibu bisa. Bapak Kalau kayak gini nggak bakal masuk kotak, harus saya tutup, nggak ada apa. Mungkin bukannya yang oke, tugasnya apa ya kayak bisa di-mute. Oke, terima kasih. Jadi, Bapak Ibu, kita gunakan slide presentation ini karena nanti Ibu Bapak mungkin slide-nya itu akan lebih dari 10 section, 10 slide. Nah, ini kemarin itu ada 12 yang Bapak Ibu sesuai dengan panduan pembuatan MPI, itu ada bumper, judul home screen, identitas siswa, petunjuk penggunaan, lalu ada tombol yang intinya untuk materi dan latihan atau game, tombol sasaran kelasnya kelas berapa, capaian, tujuan pembelajaran, profil pengembang yaitu biodatanya Bapak Ibu, referensi dari mana materi ini. Nah, materi itu di sini tadi terdiri dari dua yaitu materi dan tambahkan video untuk video pembelajaran. Karena kalau dalam bentuk
tulisan kata-kata materinya itu sangat membosankan untuk anak-anak. Jadi seperti yang sudah saya buat di sini, MPI yang kemarin sudah saya perbaiki. Ternyata saya salah klik Ibu dan Bapak. Baik, kita mulai sekarang ya. Pertama, apa yang dilakukan? Ibu dan Bapak fokus ke sini, klik yang Your Design ini. Karena pertama Bapak Ibu klik, itu akan muncul yang template. Tentunya Ibu Bapak akan bingung ya. Bentar. Akan muncul template seperti ini. Nah, muncul yang begini. Bapak Ibu langsung aja ke Your Design atau ke Home-nya. Ibu dan Bapak di bagian Home ini, tunggu, saya harus matikan satu ini apa ya, supaya nggak berat dia. Emang harus sabarnya. Nah, nanti tampilan awalnya Bapak Ibu kan akan seperti ini. Nah, ini dia. Seperti ini. Bapak Ibu boleh cek di sini. Ada education sheet, doc, whiteboard. Ini juga untuk interaktif dengan siswa. Bapak Ibu bisa gunakan untuk pengganti Jamboard yang dulu ada Jamboard dari Google, sekarang nggak ada lagi. Sama dengan Padlet. Apalagi ya? Oh iya, itu. Sama dengan Padlet kalau whiteboard ini. Presentation, social media, foto editor. Nah, ini tadi pertanyaan teman-teman ada satu ibu ya, ibu ayah ya kalau nggak salah. Nggak punya website. Nanti kita cek dulu setelah saya paparan ya Ibu ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah mengklik yang bagian presentation ini. Dah, tunggu sesaat. Ibu Bapak itu nanti tampilannya akan putih seperti ini. Dan setelah, tunggu masih muter. Setelah ini, Ibu Bapak yang harus dilakukan pertama, buat judulnya dulu. Judulnya apa? Saya kemarin contohkan tentang siklus hidrologi MPI, siklus hidrologi. Nah, ini dia. Kemudian, Ibu Bapak sekalian, tunggu, tadi kok hilang dia. Saya buka dulu ini. Nah, di MPI itu ada 12 slide yang Bapak Ibu harus buat sampai ke materi intinya, ke bagian inti. Bapak Ibu harus tentukan temanya apa dulu sebelum membuat MPI, sesuai dengan kelas dan mata pelajaran Ibu dan Bapak. Kalau saya membuat tentang siklus hidrologi, maka dari itu yang pertama saya harus pikirkan bagaimana visualnya yang menggambarkan tentang materi atau tema ini. Untuk gambar, Bapak Ibu bisa ambil di Canva bagian Canva AI. Di sini Canva AI. Di sini banyak, Bapak Ibu bisa gunakan yang create image. Stylenya tinggal Bapak Ibu pilih, yang illustration atau cinematic yang biasa digunakan. Kalau saya biasanya menggunakan yang illustration. Materinya tentang siklus hidrologi. Nah, tinggal Bapak Ibu enter, kita tunggu. Hati-hati, kan Pak ini copyright-nya em, ada beberapa style yang tidak bisa diciptakan. Jadi hati-hati untuk di Canva. Makanya di Canva ini sudah ada illustration, stylenya itu sudah ditentukan. Ibu Bapak tinggal pilih saja. Bapak Ibu kalau menuliskan Disney, Pixar, Ghibli itu mereka akan langsung di ban, nggak muncul apa gambar yang Bapak Ibu inginkan. Saya rasa ini kalau siklus hidrologi terlalu rame ya gambarnya ya. Nah, kita cari sungai aja atau samudra. Tunggu dulu. Saya sudah banyak keep untuk gambar ini, tapi ini agar Bapak Ibu tidak pindah-pindah aplikasi, cukup satu saja. Bapak Ibu bisa gunakan yang di Canva AI, create an image, atau membuat gambar ya. Canva ini lebih peka kalau kita menggunakan bahasa Inggris, tapi jangan khawatir, bahasa Indonesia pun bisa. Gitu ya Ibu Bapak. Nah, ini tinggal Bapak Ibu pilih saja bagaimana caranya Ibu Juju tinggal download saja. Nah, Ibu Bapak tinggal klik yang ini ya. Yang ini sudah. Oke, kita kembali lagi ke MPI tadi.
gambar yang sudah kita jadikan visual tadi, kita ambilnya dari upload di sebelah kiri Bapak Ibu. Tolong jangan menggunakan HP. Bapak Ibu biar sama kita pakai yang di laptop dulu ya, karena tampilan HP itu di bagian bawah dia, Bu Pak. Di bagian bawahnya. Kalau di laptop, tablet itu di bagian kiri Bapak Ibu. Nah, di upload ini tinggal Bapak Ibu upload file. Cari gambar yang sudah Bapak Ibu ambil. Nah, itu tadi. Tadi ada satu yang saya download. Ini bagus juga. Saya ambil. Set. Kita tinggal masukkan di sini. Lalu tarik biar pas. Tarik biar pas Ibu dan Bapak. Untuk gambar-gambar yang tidak Bapak Ibu inginkan, Bapak Ibu bisa edit. Ini enaknya pakai Canva. Di mana ngeditnya Bu Juju? Pertama, yang Bapak Ibu harus lakukan adalah klik dulu gambarnya, kemudian di bagian atas itu ada edit. Ambil, ini banyak ada remove background, generator, bisa ganti background latar belakangnya, atau yang ini banyak ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa gunakan Magic Erase. Nah, Magic Erase ini Bapak Ibu bisa pilih, diklik, klik objek. Jadi sekali klik langsung hilang. Tapi kadang-kadang kalau warnanya sama seperti ini, objeknya nggak terbaca. Nah, kalau ini kan tangannya tinggal. Gimana caranya? Biasanya saya menggunakan brush. Tek, 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 tek. Di brush aja. Brushnya kekecilan tinggal ditarik. Oke, baik. Sekarang tinggal dihapus. Nah, begini. Kurang rapi, Bu Juju. Silakan dirapikan, Bapak Ibu. Ibu dan Bapak harus ingat, Bapak Ibu, untuk membuat MPI ini sasarannya siapa? Sasarannya misalnya anak kelas 10, kan ini pelajaran di fase E, semester ganjil, biasanya kalau hidrologi itu. Nah, kalau dia anak kelas 10, kira-kira gambar yang cocok itu bagaimana? Kalau tujuannya untuk anak SMP, ini masih cocok nih, ada gambar-gambar seperti ini. Nah, ini dia, lupa. Nah, MPI itu perhatikan sasarannya, usianya berapa, rentangnya berapa, sehingga enak dipandang dan mereka menggunakannya juga nyaman. Oke, kalau sudah selesai dihapus, diperbaiki gambarnya, ini sudah jadi Ibu dan Bapak sekalian. Ibu Bapak, yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah jika ada bumper, misalnya mau buat intro di depannya itu ada apa? Intro dari sekolah Bapak Ibu, bisa dimasukkan videonya. Tinggal dirapikan, ditarik seperti gambar ini tadi. Nah, sekarang kita mau buat judul. Judul ini sesuaikan dengan materinya Bapak Ibu. Misalnya kalau saya bahas tentang siklus hidrologi, cari huruf yang kira-kira di sini kan banyak template nih. Kira-kira yang mana yang cocok, yang bagus, yang kira-kira enak untuk dilihat oleh anak-anak yang menggunakannya. Nah, ini contohnya. Oke, ini bisa Bapak Ibu gunakan di bagian teks. Teks ini banyak, template-nya banyak sekali. Silakan Bapak Ibu pilih. Atau Ibu Bapak bisa cari di bagian teks ini bagian atas. Ibu Bapak bisa cari misalnya mau buat yang handwriting, tulis tangan, biasa yang langsung muncul. Handwriting. Nah, ini muncul semua nih untuk tulis tangan. Biasanya untuk buat tanda tangan atau semacamnya. Sesuaikan dengan judulnya, temanya Bapak Ibu ya. Kenapa saya pilih ini, Bapak Ibu? Kalau bahasan tentang siklus hidrologi, ini bubble-bubble seperti air ini cocok menurut saya. Tinggal ganti aja, ganti kata-katanya hidrologi. Kalau terlalu miring seperti ini, kenapa huruf ini bisa seperti ini bentuknya? Karena di bagian ini Bapak Ibu, di bagian efek ini, Bapak Ibu bisa ganti. Scroll aja ke bawah. Nah, diluruskan. Bagaimana Bu Juju kami mau ganti warnanya? Di bagian atas ini, Bapak Ibu bisa ganti warnanya. Warnanya yang bagus warna apa? Warna putih misalnya. Silakan Bapak Ibu ganti aja warna putih. Sah, sudah.
Ini nggak kelihatan kan warnanya, jadi Bapak Ibu bisa ubah dulu warnanya menjadi warna, ini warna biru. Baik, silakan nanti disesuaikan dengan temanya Bapak Ibu masing-masing. Ini sudah jadi. Tapi sebelumnya, Ibu Bapak, sebenarnya Bapak Ibu harus menyiapkan 12 slide ini dulu. 12 slide ini tambahkan saja. Kita tambahkan dari yang ini, tulisannya juga boleh. Tinggal Bapak Ibu duplikat. Terus duplikat. Nah, duplikat terus sampai 12. Duplikat. Ntar saya kosongkan dulu ini yang bagian ini. Tulisannya aja tinggalin, karena tulisan ini akan dipakai nanti untuk membuat judul, sasaran, dan sebagainya. Oke, duplikat sampai ke 12. Oke, saya sampai di sini dulu ya Bapak Ibu ya. Sudah mempersiapkan slide-nya, kita akan membuat ini Ibu dan Bapak. Nah, bagian yang ini. Tombol-tombol ini. Belajar, play. Kalau belajar ini bisa jadi dia 1, 2, 3 slide. Karena di dalamnya ada video juga. 3 slide. Nah, Bapak Ibu hitung dulu. Tambahkan berarti 3 slide. Untuk latihan kita akan menggunakan aplikasi yang dari Canva aja. Bapak Ibu nggak usah siapkan dulu slide-nya. Dia nanti akan buatnya otomatis dari AI dan Canva sendiri. Oke, yang perlu Bapak Ibu buat untuk selanjutnya itu adalah identitas siswa. Kita balik ke sini. Jangan lupa, MPI itu butuh tombol untuk interaktivitas. Tombol ini ambilnya di mana? Nggak usah keluar Bapak Ibu, nggak usah ke prepik. Bapak Ibu ke elemen Canva aja, di bagian kiri itu ada elemen Canva. Abaikan dulu yang lain-lain ini, karena banyak sekali fiturnya. Bapak Ibu fokus dulu, karena yang namanya Canva selalu ada perubahan. Bapak Ibu learning by doing aja. Lambat-lambat Bapak Ibu akan menguasai semuanya, bahkan lebih ahli dari trainer-trainer Canva sendiri. Saya yakin itu. Ibu dan Bapak, di bagian elemen ini, Bapak Ibu bisa ketikkan button. Button. Nah, ini banyak nih jenisnya. Tambahkan, kalau kurang jelas, ini kan udah ada nih. Sebentar, di bawah sini. Nah, ini ada play button. Maaf. Nah, yang seperti ini. Kita kan bisa pakai. Karena ini warnanya biru, saya pakai mau yang warna biru juga. Nah, Bapak Ibu, supaya nggak sulit mencarinya, tinggal klik titik 3 di bagian tombolnya ini yang Bapak Ibu pilih elemennya, klik titik 3 ini, see more like this. Nanti Bapak Ibu akan ditawarkan banyak button seperti ini. Oke? Kasih jempol dulu biar saya tahu Ibu Bapak paham. Nanti rekamannya juga ada. Nah, di depan ini adalah home screen-nya, di mana anak-anak akan melihat ini temanya apa, materi apa yang akan mereka pelajari untuk kelas berapa. Jangan lupa Bapak Ibu harus tambahkan ini. Nanti saya kirimkan ya ini ke MPI yang ini ke Bapak Ibu biar bisa jadi template-nya Ibu Bapak. Bapak Ibu bisa gunakan, Bapak Ibu bisa ubah, Bapak Ibu bisa ATM. Sebentar, Bapak Ibu bisa gunakan ini untuk di belakang dari tulisan. Untuk menuliskan apa ini Bu Cucu? Untuk menuliskan kelas berapa. Oke, ntar ya, maaf. Undo. Nah, kalau salah gimana Bu Juju? Bapak Ibu tinggal undo aja. Ini undo, ini redo. Undo dan redonya ada di atas sebelah sini. Mau nulis apa kita Bu Juju? Kita ke teks dulu. Ini mata pelajaran kelas berapa? Eh, fase F, fase E ini ya, fase E, semester ganjil. Nah, oke. Tulisannya terlalu ini kaku Bu Juju. Bisa nggak dibuat lebih menarik? Bisa. Bapak Ibu tinggal klik tulisannya, ketik yang ini, diklik, kemudian Bapak Ibu kembali ke efek. Di efek ini banyak sekali, bisa Bapak Ibu pilih. Biasanya pakai yang ini. Nah, outline-nya putih, kita ubah warnanya jadi biru tua, tapi tulisannya yang ada huruf A ini, Bapak Ibu ubah jadi warna putih. Nah, jadi seperti ini. Kurang besar Bu Juju? Ya, silakan dibesarkan aja. Set. Oke, sudah jadi.
Nah, itu dia. Buatlah lebih cantik, silakan Bapak Ibu berkreasi nanti ya. Nah, bisa di-mute dulu Bapak Ibu sebentar aja. Oke, selanjutnya, Ibu Bapak butuh tombol untuk navigasi seperti yang saya sampaikan tadi. Nggak usah jauh-jauh ke aplikasi lain, Bapak Ibu di elemen aja. Di sini Bapak Ibu akan menemukan banyak tombol. Contohnya seperti ini. Nah, ini tombol start. Ntar saya tambahkan dulu. Sabar ya, buka banyak aplikasi ya seperti inilah. Juju, tapi saya ini pakai yang basic, nggak bisa dipakai. Bisa saat ini kalau di apa maksud saya di sebelum di-download masih bisa digunakan. Nah, kalau Bapak Ibu kesulitan untuk mendownloadnya, em, elemen-elemen yang ada tanda-tanda edu-edu seperti ini atau yang mahkota itu bisa kirimkan ke saya. Nanti saya bantu download. Untuk akun-akun yang basic ya Bapak Ibu ya. Buatlah cantik-cantik dulu deh, seestetik mungkin. Ini yang akan digunakan selain dikumpulkan ke kami, Bapak Ibu bisa gunakan di kelas. Begitu Ibu dan Bapak. Baik, saya lanjut. Yang tombol start ini, Bapak Ibu, ini home screen-nya sudah jadi. Sekarang kita akan buat untuk identitas yang menggunakan. Identitas yang menggunakan MPI-nya Bapak Ibu, supaya tercatat. Maka Bapak Ibu bisa gunakan di sini. Di bagian kiri itu ada apps, aplikasi. Silakan Bapak Ibu klik. Lalu Bapak Ibu cari POM. Kenapa? Bisa sebenarnya Bapak Ibu menggunakan Google Form, tapi di sini saya menggunakan yang ada di Canva. Salah satunya adalah Fluid Form. Form Meter ini Bapak Ibu butuh login dan juga berbayar. Ini banyak Bapak Ibu bisa gunakan yang Form. Ini yang paling stabil, Fluid Form. Oke, tinggal Bapak Ibu klik aja. Kalau belum pernah daftar, Bapak Ibu, ini kontak Form itu Form name-nya. Kita buat apa? Kita buat siklus hidrologi. Bebas ya. Nanti setiap Bapak Ibu buat fluid form itu akan muncul form name juga sama respon destination. Respon destination ini harus Bapak Ibu buat em, agar nanti semua yang diinput dikirimkan oleh pengguna MPI Bapak Ibu, siswa-siswanya, murid Bapak Ibu nanti muncul di emailnya Bapak Ibu. Kalau Google Form itu makan cloud drive-nya Bapak Ibu. Kalau ini enggak, Bapak Ibu langsung muncul di email jika nanti Bapak Ibu mau membutuhkan, karena kan kita mau input datanya saja. Bapak Ibu Bapak Ibu bisa langsung hapus sehingga tidak memakan banyak size yang di drive-nya Bapak Ibu. Enggak makan cloud terlalu banyak penyimpanan. Saya simpannya di sini nih. Silakan pilih akunnya Bapak Ibu, emailnya Bapak Ibu, boleh akun belajar, boleh Gmail. Tinggal Bapak Ibu add to design. Kita tunggu ya. Oh, saya lupa nih. Bapak Ibu harus buat question dulu. Nah, questionnya banyak pilihan Bapak Ibu. Ada short answer, long response, yes or no. Ntar, drop down, checkbox, rating. Nah, ini berbayar nih, nggak bisa. Oke, itu dia. Saya pilihnya short answer saja. Questionnya apa? Kita buat cuma dua, nama sama satu lagi responnya dalam bentuk teks. Tambahkan lagi add question. Add question, short answer juga. Short respon, questionnya asal sekolah. Enggak, kita ini untuk siswa ya. Kelas berapa? Dalam bentuk teks juga. Dah, kalau mau tambahkan lagi jurusan apa, silakan nanti tambahkan add question lagi. Untuk di atas ini desain kita nggak bisa rubah karena kita pakai akun yang basic. Jadi ini gratisan. Untungnya tidak berbatas, nggak banyak formnya bisa berkali-kali Bapak Ibu buat dengan pertanyaan yang berbeda-beda. Tinggal setting ulang dari awal aja nggak apa-apa. Nah, sekarang kita add to design. Tunggu, nanti munculnya seperti ini. Bapak Ibu yang Bapak Ibu isi di contoh MPI saya yang lama itu, Bapak Ibu bisa isi langsung terkoneksi dengan Fluid Form ini. Save change, go back. Oke, sudah selesai. Selanjutnya.
Nanti anak-anak mengisi di sini Bapak Ibu. Nah, namanya siapa, kelas berapa, gitu ya Ibu Bapak ya. Nanti ketika di submit itu munculnya di emailnya Bapak Ibu. Nah, sekarang ini adalah tombol identitas. Kita mau masuk ke section berikutnya, kita butuh tombol lain. Kita butuh tombol lain, carilah di elemen saja. Saya akan tetap memberikan aset-asetnya untuk membuat macam-macam, MPI, membuat video, itu dalam bentuk satu folder. Tapi nanti di akhir ya, kita fokus dulu ke Canva. Tombol start. Nah, tombol start ini ngelinknya kemana? Tombol start ini akan ngelinknya ke bagian menu, petunjuk dari ini. Makanya di sini, ntar ya, ini ada dua. Kalau kita klik yang bagian ini akan muncul di bagian petunjuk. Petunjuk penggunaan. Karena yang namanya NPI itu ada petunjuk penggunaannya agar siswa enggak bingung ini tombol-tombol apa. Contohnya seperti ini. Nah, ini tombol menu. Ini petunjuk home, next, back, stop, home. Ketika klik yang ini, dia akan langsung ke home-nya. Home-nya yang ini. Nah, ini dia ya Bu Pak ya. Oke. Ketika klik tombol start, start ini akan langsung ke menu home. Kita akan buat home-nya. Bentar, nah, ini masih kosong ya. Baik. Di menu ini, di section yang ini, di tombol ada tombol belajar dengan materi. Ini lewat dulu ya petunjuk penggunaan. Yang tadi ngelinknya ke bagian belajar dan materi aja, materi latihan. Tombol-tombol yang ini nih. Nah, ntar saya kunci dulu, saya copy aja. Saya hapus. Wah, masih bawaan yang tadi. Saya harus hapus nih. Set. Saya kirim nanti yang ini. Bapak Ibu tinggal modif aja. Ingat jangan sama persis ya. Kalau kalau ada yang ngajar SD atau SMP, materi ini ada, SMA juga ada, jadi bisa Bapak Ibu gunakan. Bu Juju, tadi kita bahas dari sini, ini ngelinknya kemana? Dia ngelinknya ke bagian home. Bagaimana cara melingkannya? Oke, nanti kita ulang-ulang ya, biar Bapak Ibu paham dan jelas. Di bagian home screen, ketika anak-anak mengklik start ini, maka dia akan diarahkan ke tombol identitas. Cari identitas di slide keberapa? Slide yang kedua. Lalu klik done. Itu dia. Jadi ketika MPI ini anak-anak mengklik start, maka dia akan ke sini, Ibu Bapak. Ketika sudah mengisi identitas, sebenarnya kalau identitas ini tidak diisi, ini kekurangan platform. Ketika identitas ini tidak diisi, anak-anak tetap bisa lanjut ke section berikutnya dengan mengklik start ini. Begitu Bapak Ibu. Tapi agar mereka terekap, mereka harus mengisi ini dulu. Nanti nanti kita tidak tahu anak-anak ini menyimak atau tidak MPI-nya. Ya, Ibu dan Bapak. Sekarang tombol start yang ada di identitas, ini linknya kemana? Bapak Ibu klik kanan, klik dulu startnya, tombol start ini, kemudian klik kanan. Di bagian itu akan muncul ini. Nah, cari link, klik, kemudian Bapak Ibu akan diarahkan nih. Nah, start ini ketika diklik, anak-anak akan diarahkan ke tombol home, ke tombol belajar ini. Nah, yang ketiga ya, ulang. Bapak Ibu harus teliti. Benar nggak sih dia langsung ke slide yang ketiga? Oh, benar. Cek. Baik, kita sekarang ke slide yang ketiga. Ini dapat dari mana, Bu Juju? Semua ada di Canva. Tinggal klik yang bagian elemen ini. Kata kuncinya adalah button. Tinggal tambahkan aja button play, button start, dan lain-lain. Ya, Bu Pak ya? Button play ini saya contohkan. Nanti langsung muncul button play-nya.
Nah, ini banyak Bapak Ibu tinggal pilih aja satu. Sebenarnya ini berwarna hijau awalnya. Awalnya warnanya hijau. Bapak Ibu tinggal ubah aja. Ini bebas, Bapak Ibu banyak sekali sesuaikan dengan pengguna MPI-nya Bapak Ibu. Kalau anak SD itu suka berwarna. Kalau eh, siswanya rentangan dari umur 16 sampai 18 tahun, cari yang sesuai. Ya Bu Pak ya. Selanjutnya, untuk tombol-tombol yang lain juga, untuk font, Bapak Ibu bisa pilih font ini di mana Bu Juju di teks. Nah, di teks Bapak Ibu tinggal pilih aja ya, mana yang paling cocok. Tombol-tombol ini ada semua di elemen. Elemen ini tinggal Bapak Ibu klik kata kuncinya button. Tambahkan button play, button start, nanti muncul semuanya. Warna, untuk warna, ingat yang kemarin yang ada materi ya dikirimkan oleh Bunda Umi, Bapak Ibu di situ untuk pembuatan MPI sesuaikan warna, kemudian fontnya sesuaikan. Warnanya jangan sampai nggak kelihatan. Misalnya latarnya warnanya putih, kemudian tulisannya berwarna abu-abu, itu nggak kelihatan sama anak-anak kita. Baik, lanjut. Tombol ini untuk keluar. Misalnya mereka udah deh nanti aja mau belajarnya. Jadi anak-anak klik tombol ini. Oke, saya hapus dulu ini. Ketika tombol ini diklik, maka akan kembali ke menu utama di bagian satu. Dan kalau ini diklik, nah ini kan banyak nih. Bapak Ibu saya akan ingatkan ke Bapak Ibu, kunci dulu, baru Bapak Ibu nanti tarik pakai mouse, ini jadikan grup. Sehingga nggak apa ya, nggak berubah-ubah nanti ketika diklik oleh anak-anak. Grupkan semua. Gimana cara menggrupnya, Bu Juju? Tunggu ya, ini kan belum di grup nih. Nah, saya blok semuanya. Di sini ada grup, tinggal di grup aja. Set, selesai. Kita mau buat sasaran, menu sasaran. Sasaran ini, tak, nah, sasaran ini akan, inilah kekurangannya. Kalau misalnya saya blok semuanya, di bagian ini nggak akan muncul link. Kita cek dulu. Ya, ke lock ya. Klik kanan, kita mau arahkan kemana. Ini bahaya nih kalau anak-anak ngekliknya di bagian huruf saja atau di bagian tombolnya yang di pinggir-pinggir itu dia nggak akan kena ini uh, hyperlinknya. Makanya kita harus perhatikan. Kadang saya buat dua hyperlinknya. Bentar, ini ke slide yang keempat. Slide 4. Slide 4 ini adalah sasaran. Dan ubah nih sasaran. Sasarannya kelas berapa? Di blok dulu. Sasaran. Sasarannya kelas berapa, Ibu Bapak? Ini mata pelajaran kelas berapa? Ini contohnya. Nah ya, sasaran saya. Nah ini sasaran nih. Sasarannya adalah fase E SMA. Ada kelas 10 SMA. Iya, ntar ya. Nah, ini agak horor nih, bergeser sendiri dia. A, SMA. Dah, rapikan. Tinggal tarik-tarik geser saja. Geser. Tapi kalau sudah sampai di sasaran, tombol sasaran hilangkan Ibu Bapak. Ini nih, yang ini ya. Tombol sasaran ini. Tunggu, saya pindah dulu ya. Saya ke punya kita tadi ya. Kan kita maunya tadi ketika ngeklik yang ini kita klik di bagian sasarannya, itu akan ngelink ke slide sasaran, yaitu bagian section yang keempat. Enggak, ini. Oh, bisa nggak ya kalau dia di ini? Stop. Di copy ke sini. Nah, sini. Jadi buat dulu yang pertama, buat dulu yang di sini. Kalau sudah rapi, Bapak Ibu buat, Bapak Ibu tinggal copy berikutnya seperti itu. Nah, kalau di slide sasaran, ya hilangkan sasarannya.
Nanti Bapak Ibu akan paham kalau diulang-ulang terus. Ntar. Supaya nggak gerak gimana Bu Juju? Bapak Ibu klik gambarnya kemudian lock aja. Jadi nggak bergeser-geser. Ini kan bagian sasaran. Duh, saya rapikan dulu ini. Di bagian efek, Ibu Bapak bisa tulisannya bisa diluruskan biar nggak mengganggu. Sasaran. Di bagian ini sasarannya hilangkan Ibu Bapak. Karena tombol ini di bagian ini slide-nya sudah slide slide bagian sasaran yang di hyperlink-kan. Lalu Bapak Ibu geser. Bentar ya. Air fryer. Apa fryer? Nah, di sini taruh di bawah dirapikan saja. Sasarannya kelas berapa? Bapak Ibu ambil dulu. Untuk latar, coba cari yang putih agar tulisan Bapak Ibu terlihat kalau mau buat sasarannya. Nah, ini bagian shift nih banyak Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal ambil aja. Shift sasarannya apa? Misalnya pakai yang ini boleh nih. Ntar ya, saya hapus dulu. Terklik yang tadi. Di elemen cari save, itu kata kuncinya. Bu Juju ini bisa diganti nggak sih? Karena warnanya nggak sesuai dengan yang saya inginkan. Bapak Ibu tinggal yang di atas ya. Di atas ini, ini ada ada warna-warna yang bisa Bapak Ibu ganti. Kita coba-cobakan aja warnanya putih. Nggak dia warna putih. Udah berubah tuh. Warna udah. Nah, tinggal Bapak Ibu besar kecilkan. Masukkan sasarannya kelas berapa. Di bagian teks. Di teks ini. Jadi Bapak Ibu nanti akan banyak mengklik tombol teks, elemen upload, teks, elemen upload, dan seterusnya. Di teks ini ambil yang kecil aja tulisannya. Nah, agak bergeser, taruh di sini. Untuk kelas berapa? Misalnya kelas fase ya. Fase E, semester ganjil. Oke, sudah. Mau dirubah lagi tulisannya? Bapak Ibu tinggal di sini banyak sekali font yang bisa Bapak Ibu pilih di bagian atas ini. Nah, ini fontnya banyak. Mau pakai yang ini juga boleh. Warnanya bisa Bapak Ibu ganti warna biru. Oke, change. Oh, kok jangan? Nggak kelihatan deh nanti. Change warnanya jadi warna biru. Nah, sekarang kan nggak kelihatan Bu Juju. Gimana nih kecil? Tambah fontnya bisa Bapak Ibu besarkan font size-nya di situ. Atau Bapak Ibu bisa ketikkan saja fase E, semester ganjil, kasih efek. Efek ini biar di pinggirnya itu ada, nah seperti ini. Jadi lebih terlihat anak-anak. Kalau nanti membuka MPI-nya Bapak Ibu lebih terlihat. Bu Juju warnanya nggak sesuai Bu Juju. Oh ya, silakan diganti saja ya Ibu Bapak ya. Ini mungkin lebih terang, yang ini atau yang lainnya. Nah, oke. Baik, kalau sudah, maka Bapak Ibu butuh tombol home di sini. Bapak Ibu hati-hati karena ini, ntar saya harus crop dulu. Ini dia kalau terlalu besar area ini, Bu Bapak. Nanti waktu diklik tombol home itu dia terkena bagian yang ini tadi yang saya potong tadi. Ya, balik dulu ya, biar Bapak Ibu nggak bingung maksud saya. Di area ini, ketika diklik oleh anak-anak, dia akan terhyperlink juga. Kalau saya tambahkan elemen yang home, oh, dia kembali ke home tadi. Di sini, sesuaikan ya, Bu Pak. Kebesaran, kekecilan Bapak Ibu atur saja. Tinggal Bapak Ibu ambil di blok semuanya. Jangan ada yang tinggalan. Nanti baru dinaikkan. Nah, baru Bapak Ibu geser ke atas. Atau kecilkan. Set. Di sini.
Nah, baru masukkan. Kalau Bapak Ibu lihat di bagian ini nih. Nah, kan ada garis warna ungu kan ya Bu Pak ya? Bentar, saya perbesar. Di sini ada garis warna ungu. Ketika anak-anak mengklik, misalnya dia klik fase ini, dia akan terkena hyperlink juga. Makanya yang bagian ini hyperlinknya masuk ke home semua. Padahal yang kita inginkan ketika anak-anak klik tujuan pembelajaran, maka dia akan mengarah ke section yang bagian tujuan pembelajaran. Ini di bagian ini ketika diklik karena hyperlinknya masuk ke bagian home, dia nggak akan nggak akan masuk ke capaian pembelajaran, profil pengembang, sumber referensi karena tertutup oleh yang ini tadi, hyperlink dari home. Nah, mungkin bisa dipahami ya. Gimana caranya, Bu Juju? Bapak Ibu tinggal klik aja. Kemudian bagian ini potong, crop. Bapak Ibu sesuaikan. Bapak Ibu crop. Ini juga Bapak Ibu bisa crop, disesuaikan. Kalau di atas kan nggak ada hyperlink, aman tuh. Yang ini, yang bawah ini yang kena nanti. Nah, sekarang nggak ada lagi kan? Jadi Bapak Ibu bisa pakai. Kita ke sini dulu. Tombol home ini baliknya ke mana? Tombol home ini akan pulangnya ke sini. Ke bagian mana tadi yang ada tombol banyak? Slide yang ketiga. Oke, dan itu dia. Dan seterusnya. Inilah yang akan berulang Bapak Ibu lakukan. Jadi di sini Bapak Ibu nanti, nah ini di sasaran, tujuan pembelajaran. Ini akan Bapak Ibu ulang-ulang terus sampai selesai di bagian belajar, latihan, play. Sasarannya sudah, ngelinknya kemana. Ini kan belum saya linkkan. Bagaimana cara melingkannya? Ibu Bapak tinggal klik link, cari sasaran. Sasaran itu slide yang 9. Cari slide 9. Tek, ini slide 9. Klik dan selesai. Sekarang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini kemana? Ntar ya, saya coba untuk di grup dulu. Mudah. Ini linknya nggak muncul. Itu masalahnya kalau kita grupkan. Jangan grup. Tulisannya aja saya coba. Belum. Link masih nggak muncul. Jadi Bapak Ibu nggak usah digrupkan ya, di ungroup aja. Tapi pastikan dua ini karena ada dua tulisannya ini. Nah ini ada banyak elemen. Elemennya kira-kira anak-anak akan mengklik yang mana? Hyperlinkkan aja biar aman. Linkkan tujuan pembelajaran itu di slide yang ke-10. Nah, dan ini juga kira-kira anak-anak akan mengklik itu juga tidak, karena takutnya nanti ketika diklik dia nggak bisa. Slide yang ke-10. Oke, udah dan tombolnya juga ini biasanya yang diklik yang ini. Dilinkkan juga. Dilinkkan ke slide yang ke-10. Set, selesai. Dan tujuan pembelajaran. Jadi nanti kalau diklik, tujuan pembelajaran akan linknya langsung masuk ke section atau slide yang ke-10. Itu Bapak Ibu ya. Begitu juga selanjutnya, Bapak Ibu linkkan capaian pembelajaran ini di slide yang keberapa ya? 11, 12 sumber referensi. Oke. Nanti kita cobakan. Selingkan ke slide yang ke-12 ke-11. Saya nanti akan agak lebih cepat supaya Bapak Ibu bisa coba juga berhasil atau tidak yang kita buat ini. 11. Oke, dan harus memang harus pelan-pelan supaya tidak salah section yang diklik nanti. 11 ya. Nah, udah. Dan profil pengembang juga linkkan ke mana profil pengembang tadi. Sebentar, kita cari profil pengembang. Oh, ini dia slide yang ke-8.
Sebenarnya bebas nanti slide-nya mau buat yang mana, yang penting benar ketika diklik profil pengembang munculnya tujuan pembelajaran. Takutnya seperti itu. Jadi Ibu Bapak harus benar-benar Bapak Ibu perhatikan di slide yang keberapa profil pengembang. Dan oke, karena ini ada 2, kita langsung enak pakai Canva ini, kita tinggal ngulang-ngulang ngelooping aja. Ngulang-ngulang terus nanti Bapak Ibu akan terbiasa. Apalagi yang hobi desain. Wah, ini senang sekali membuat MPI seperti ini. Salah tadi ya. Itu yang saya bilang tadi. Gimana cara ngeditnya Bu Juju? Ketika diklik, perhatikan ini 11. Profil pengembang kan slide yang ke-8. Bapak Ibu ubah. Ini hapus dulu. Kalau salah nih, edit hapus, klik slide yang ke-8. Klik done. Mana lagi tadi? Nah, ini juga salah. Bapak Ibu hapus, klik slide yang ke-8. Set. Yang mana lagi yang salah? Ini. Link, link, link. Oke, ini. Kemudian dia ngelink ke slide yang ke-8. Baik, udah. Sumber referensi tinggal yang terakhir. Sumber referensi. Mana link. Link, ini sumber referensi itu di slide yang ke-12. Cari slide 12. Makanya buat slide-nya dulu. Untuk tombol-tombolnya nanti terakhir aja. Buat dulu slide yang saya sampaikan tadi ada 12 kan. Buat dulu 12-nya. Sumber referensi isinya apa aja. Baru tombolnya mainkan Ibu Bapak. Jadi Ibu Bapak nggak capek bolak-balik. Slide yang ke-12. Sudah jadi tombol-tombol yang sudah Bapak Ibu susun, Bapak Ibu tinggal hyperlink. Jadi deh. Nah, ini arahnya kemana? Arahnya ke 1. Tombol stop main. Selanjutnya, nah question sekarang. Ini sudah ya, nanti kita cobakan kalau sudah selesai. Misalnya Bapak Ibu mau mengembedkan quizzes. Ntar saya ambil dulu linknya. Quizzes ini Ibu dan Bapak. Background. Background. Oke, bentar ya. Kalau mau embedkan quizzes, dia akan membuka ke tab lain. Tadi kan ada pertanyaan di grup. Bapak Ibu, Canva yang kita buat di secara sederhana ini akan berbeda dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Sudah punya poll, sudah punya leaderboard untuk anak-anak. Nah, kalau yang ini kita harus membuatnya manual dan tidak seperti aplikasi asesmen lain seperti Kahoot, Quizzes, Wayground ini dipakai massal. Sedangkan MPI-nya Bapak Ibu itu mereka mengerjakan sendiri-sendiri dengan link yang Bapak Ibu berikan, tidak sekaligus menggunakan soal-soal ini tadi. Kalau di Wayground anak-anak massal nih nilainya langsung muncul skornya. Kalau di Quizzes itu belum ada aplikasinya yang bisa Bapak Ibu gunakan, tapi ada referensinya. Makanya saya sarankan untuk MPI yang Bapak Ibu buat dengan Canva itu untuk gamification aja, untuk menyampaikan materi. Kalau untuk asesmen gunakanlah atau embed aja Quizzesnya Ibu Bapak. Ini mana ya? Ini contohnya ada 35 soal. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan quizzes, tolong quizzesnya diatur dulu. Diatur dulu di bagian tugaskan. Gak apa-apa ya, saya masuk ke quizzes sebentar. Tugaskan PR. Nah, waktunya, tenggatnya kapan? Mulainya kapan? Misalnya mau besok nih, Bu Bapak mau ngajar. Ya udah, berarti mulainya besok tanggal 11 ya. Tanggal 11 jam 8 anak-anak bisa menggunakannya. Tidak ada tenggat waktu karena MPI Bapak Ibu akan digunakan selamanya. Jadi anak-anak bisa menggunakan ini terus-menerus, Ibu dan Bapak. Begitu ya. Tugaskan PR, jangan mainkan sekarang. Kalau mainkan sekarang ketika Bapak Ibu Bapak nggak mengaktifkan Wayground-nya, maka yang nggak bisa dibuka oleh anak-anak. Nah, sekarang gimana caranya mengembedkannya? Oke, saya hapus dulu ini. Cara mengembedkannya, ambil dulu teks satu kecil. Ya, sekarang Bapak Ibu kopikan yang di bagian ini tadi ya.
tulisannya sudah Bapak Ibu copy, itu kalau link, dia otomatis ngelink Bapak Ibu. Nih ya, saya tadi kan nambah teks ulang. Saya yakin ada yang bingung. Saya kecepatan. Saya hapus dulu. Oke. Untuk mengembedkannya, ambil dulu di teks, bebas dari teksnya yang mana. Kemudian ini blok, setelah di blok, pastekan link backgroundnya Bapak Ibu yang sudah disetting untuk forever bisa digunakan. Ini ganti add a little bit of body text ini kan yang dari sini. Kita ganti pakai yang ini. Dan bisa juga Bapak Ibu embed kan. Apa bedanya link dengan embed? Kalau link dalam bentuk ketikan seperti tadi, tapi kalau embed, nanti backgroundnya Bapak Ibu akan muncul. Jadi anak-anak tinggal mengklik aja ketika mengklik double klik to internet. Nah, dia akan pindah tab untuk menyelesaikan tugas yang Bapak Ibu kirimkan. Gitu Ibu dan Bapak ya. Itu cara ngembednya. Nanti boleh diulang lagi rekamannya ya Bapak Ibu. Oke, sekarang gimana Bu Juju? Kata Ibu tadi, ada loh di Canva ini yang bisa membuat kuis secara otomatis. Iya, benar sekali ada. Bapak Ibu tinggal ke aplikasi ke sebelah kiri, Ibu Bapak lihat ini ada apps, klik aja apps-nya, kemudian Bapak Ibu ketikkan kuis. Untuk spin while-nya ada. Kalau Bapak Ibu mau milih siswa, acak, ada leaderboard yang untuk pemilihan siswanya juga ada. Tinggal Bapak Ibu nanti di-explore aja ya. Kalau mau cari kuis, Bapak Ibu bisa pakai AI Quiz Maker ini. Nah, nanti login dulu pakai akun Bapak Ibu. Number of question-nya bisa diganti, misalnya 5 question. Eh, Choice-nya ini single atau multiple atau mix. Saya pakai yang mix aja. Choice-nya kalau kami yang di SMA, SMK itu ada 5. Sekarang temanya apa? Materinya apa? Ketikkan di bagian quiz topik. Siklus hidrologi. Setelah itu Bapak Ibu tinggal generate. Tunggu sebentar. Bentar ya Ibu Bapak, silakan ngopi dulu. Tinggal soalnya ingat ini AI, jadi di ini hanya referensi. Jadi nanti kalau ada soal-soal yang salah, Bapak Ibu bisa apa ya? Bapak Ibu bisa edit edit lagi. Ini editable kok. Oke, kita tunggu sampai ini sebentar lagi nih karena cuma sedikit. Nah, udah jadi. Bapak Ibu tinggal lihat, cek dulu apakah benar ini, apakah semuanya mau saya ini kan bisa di nah, bisa Bapak Ibu edit. Nanti editannya muncul di sini nih. Oke, add to design. Tunggu. Dia akan membuat slide sendiri, section sendiri. Try again. Tunggu, saya try again ya. Kalau sinyalnya nggak bagus ya seperti ini dia. Tunggu, jangan ditutup tabnya. Karena kalau ditutup biasanya dia fail lagi. Kan berantakan, Ibu Bapak tinggal rapikan. Tunggu sesaat. Itu bisa diedit Ibu Juju? Bisa. Nah, udah jadi semuanya Ibu Bapak. Jawabannya sudah ada juga. Tinggal Bapak Ibu link-linkkan aja. Ini kita hapus. Ini bagian yang tinggal dihapus. Hapusnya di mana Bu Juju? Kalau kalau untuk slide yang saya salah nih slide-nya. Tinggal Bapak Ibu klik slide yang di bawah, lalu kemudian Bapak Ibu hapus di bagian atas ya. Nah, seperti inilah Ibu Bapak ini pertanyaannya. Ini bisa Bapak Ibu edit dulu. Ntar kita edit, kita pindahin, kita rapikan. Nah, di sini misalnya 5 A, B, C, D, E. Sudah ya, ini kurang tinggi. Naikkan dulu ke atas, rapikan. Oke,
Oke, dan seterusnya ya, Ibu Bapak. Jawabannya nanti sudah ada. Answer one, yang ini, correct answer. Maaf, saya singkirkan dulu correct answer-nya yang ini. Diblok aja, dirapikan ke atas, biar enak dilihat oleh anak-anak. Sudah. Udah dapat nih jawabannya A, evaporasi. Gimana cara biar biar ini apa ya? Biar ini jadi interaktif ke anak-anak. Bu Bapak, tombol ini tombol ini Bapak Ibu hyperlink-kan. Jawabannya tadi evaporasi kan? Evaporasi itu answer-nya di bagian yang ketujuh. 7, slide yang ketujuh. Cari slide yang ketujuh. Nah, dan nanti ketika mengklik yang presipitasi salah kan Ibu Bapak ya. Bapak Ibu tambahkan satu slide di sini. Satu slide Bapak Ibu tambahkan. Ini aja deh yang kosong. Saya tambahkan dulu. Duplikat slide. Saya pindahkan ke sini. Kalau dia salah, oh di bagian depan ini aja. Jadi kalau dia salah, hapus semua ini, hapus semuanya. Ini ke back, ini harus ada tombol back. Tunggu, kita mau ngeklik ini, ngelinknya. Kalau dia salah, itu ada slide yang menunjukkan Anda salah, begitu. Kita cari dulu ada gambar seperti tadi Ibu Bapak buat aja di Canva AI. Ini contohnya nih. Nah, kalau benar ini promnya. Promnya saya buat yang lucu-lucu biar biar anak-anak suka. Hmm, tek. Hati-hati, Canva ini banyak sekali gambar-gambar prom-prom yang tidak mau di generate-nya karena mungkin ada copyright-nya. Oke, ini contohnya. Udah kita download gambarnya, udah jadi. Kita masukkan ke sini. Upload dulu gambar yang tadi. Upload. Prom pun saya buatnya itu berulang-ulang, Ibu Bapak. Promnya saya buat berulang-ulang dikarenakan banyak sekali kata-kata yang tidak bisa diterima oleh Canva itu sendiri. Nah, ini dia. Kalau salah, ya salah. Bisa Bapak Ibu tambahkan kata-kata, ya salah. Ketik aja, cari yang cocok. Ya, nanti Mama cas ya. Kayaknya tampilan saya masih muncul. Oh, masih. Ini nih. Ya, salah. Ntar ya. Nah, kasih yang cocok aja deh. Ya, salah. Ada seru. Ada serunya kurang nih. Yang salah. Lebihan satu spasi. Oke. Ganti hurufnya, ganti warnanya. Maunya warna apa Ibu Bapak? Warna merah aja ya, biar jreng. Oke, belum berubah juga. Sabar. Dia minta change all. Kita change all. Oke, udah jadi. Biar oke, ini Ibu Bapak bisa kasih efek animasi. Ini animate gunanya untuk ini. Jadi ketika ini muncul, set, ya salah gitu. Untuk board keduanya. Tahu seperti ini, ya salah. Ini juga bisa kita animasikan. Klik gambarnya dulu. Ibu Bapak klik gambarnya dulu. Ini geser. Nah, klik gambarnya, kemudian animasikan. Cari yang sesuai. Set. Oke, sudah. Terlalu cepat, Bu Juju. Maka kita speednya kita kurangi. Oke, sudah selesai. Kalau dia mengklik jawabannya tadi evaporasi benar, ini akan langsung ke slide yang ke-8. Kalau klik yang ini, dia akan ngeling langsung ke yang salah.
link salah itu slide yang ke-6. Tak. Dan ini slide yang ke-8. Dan ini juga, ini slide yang ke-6. Kan salah tadi. Kalau SD SMP cuma 4. Kalau SMA SMK, oh belum didankan. Jangan lupa Bapak Ibu didankan. Ini slide-nya, linknya ke slide yang ke-6. Tak, dan, tak, dan lagi. Link lagi ke slide yang ke-6. Bikinnya sekali tapi bisa digunakan seumur hidup. Jadi ketika anak-anak mengklik ini, tek, langsung muncul jawaban yang benar. Correct answer. Jawabannya adalah A, evaporasi. Baik, dan seterusnya silakan Bapak Ibu hyperlinkkan ya. Seperti itu untuk membuat kuis dan lain-lainnya Ibu dan Bapak. Jadi nggak usah pakai aplikasi lain, Ibu Bapak bisa menggunakan aplikasinya satu aja, pakai yang di Canva. Banyak sekali elemen dengan tools-toolsnya yang bisa Bapak Ibu gunakan. Ini dia. Oke, kita cobakan deh. Apalagi yang saya yang kurang ya untuk MPI ini. Ini belum saya linkkan semuanya. Kita cek dulu biar Bapak Ibu bisa coba. Ini ngelinknya ke start ini, linknya ke bagian yang kedua. Nanti saya kirimkan yang ini jadi Bapak Ibu bisa pakai untuk template-nya. Ini linknya juga yang kelima, materi kalau kelima. Hati-hati salah. Linknya yang ketiga. Kita cobain dulu ya, Bu Pak ya. Oke, nah sekarang, eh, baterai mau habis. Bentar, colokin dulu. Ibu Bapak, biar MPI-nya cantik, menawan, dan enak didengar. Ini saya yang kelima. Ini untuk yang ini nih. Kalau misalnya salah, dia ada suara. Seperti ini, Bu Pak, suaranya. Bentar, saya harus present dulu. Wih, terlalu besar suaranya. Suara sorak-sorak. Oke, saya hapus dulu. Dapatnya dari mana nih? Saya hapus dulu. Ini juga saya hapus dulu. Bu Juju itu cara buat audionya bisa nggak? Kan MPI biasanya ada audio tuh. Ntar ini mengganggu. Ya, Bapak Ibu tinggal di aplikasi, klik di bagian aplikasi. Kembali dulu ke bagian depan supaya musiknya itu ada di depan. Klik dulu. Oke, sudah. Bapak Ibu, di bagian apps yang ini, Bapak Ibu klik nanti di loop bagian atas, tombol pencarian, ketik audio, enter. Ini banyak ada text to audio, AI voice. Eh, Kalau Lalamu itu Bapak Ibu harus apa? Harus login dulu. Nah, yang audio ini banyak. Ada AI Cleaner. AI Cleaner sebenarnya Bapak Ibu nggak usah pakai karena di sini ada enhance-nya juga di audio aja klik. Contohnya yang tadi ada button klik, tapi kita kan nggak apa ya? Ini nggak bisa satu karena button ini dia mencakup satu section. Jadi kita ambil saja suara sungai, river, river. Cari dulu yang 2 menit nih. Kita dengar dulu suaranya. Saya nggak tahu ya kedengeran nggak di Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu coba aja. Nah, udah muncul nih suara rivernya. Oke. Gitu cara munculkannya. Nah, untuk yang misalnya nih, eh, yang ini mana tadi? Yang salah tadi. Ketika mengklik yang salah ini, maka dia ada suara ya bahasa Inggrisnya itu shoot-nya. Shoot. Shoot. Untuk teriakan. Bisa dia kalau bahasa ini. Cancel, cancel. Bentar. Suara Rong itu bagusnya apa? Saya cek dulu di sini.
Wait ya, Bapak Ibu yang baik dan sabar. Teriakan. Bahas. Apa yang cocok? Kita lihat dulu. Iya, cuma satu loh. People soup, coba ya. Angry mood. Kita coba kan. Oh, boleh, boleh, boleh. Boleh nih. So, oke. Mana tadi yang ada salah, 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 salah. Answernya salah. Aduh, ntar ini ada yang kehapus. Saya back dulu. Hmm, ada yang saya hapus tadi. Oh, ini dia. Ini. Caranya menambahkan, Pak Ibu tambahkan di sini, cari yang gambar tadi. Set, 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 cari. Nah, ini di sini. Lalu Bapak Ibu sesuaikan. Geser ini, ada tanda panah geser ke samping. Biar pas dia. Ketika anak-anak mengklik, maka ada suara itu tadi. Suaranya bisa Bapak Ibu atur 100 atau Bapak Ibu bisa turunkan lagi ya. Nah, oke, selanjutnya, ini linknya kemana? Ini question 15. Sudah. Untuk menambahkan yang lain, contohnya Bapak Ibu mau menambahkan audio seperti yang tadi, biar enak selama perjalanan mengerjakan MPI ini ada suara yang menyegarkan, maka Bapak Ibu bisa menambahkan suara-suara seperti suara, kalau saya kan suara sungai. Ada anak murid Bapak Ibu, anak kita itu yang belajar itu harus tenang. Jadi jangan pasang lagu-lagu. Oke, kita suka lagu-lagu Sheila on Seven, Bapak Ibu pasang di situ. Sebaiknya kalau MPI itu instrumen. Itu saran saya sih ke Bapak Ibu ya. Instrumen-instrumen. Ntar ini belum terpasang. Dari sini, Reaper. Mana yang bagus ya? Saya coba dulu deh. Ini terlalu berisik. Ini aja. River Forest. Nah, udah muncul ya. Jadi bisa ditambahkan audionya juga, Ibu dan Bapak. Audio ini kalau terlalu keras dan mengganggu, Bapak Ibu bisa turunkan saja ke 30 atau 31. Baik. Nah, sekarang waktunya adalah kita akan coba untuk menjadikannya sebuah aplikasi. Bapak Ibu tinggal klik bagian share, kemudian klik yang bagian website live ya. Nanti akan otomatis. Bapak Ibu bisa ubah di sini maunya apa. Ini MPI Bu Jujuk misalnya, misal MPI Bu Jujuk. Oke, udah republish. Kita coba ya. Bapak Ibu saya kirim ke kolom chat. Pas nih, jam 8 ada waktu nanti kita sharing-sharing. Belum semuanya saya linkkan, tapi minimal nanti kalau kita cek copy dulu, kita view websitenya, tampilannya akan seperti ini. Di Bapak Ibu akan tampil bentuknya seperti ini. Oke, ketika kita klik, nah ini dia. Kalau pakai slide, dia akan muncul seperti ini, jadi anak-anak bisa lompat. Kita coba motionnya nggak apa-apa. Ntar ya. Nanti. Kalau kita klik start, dia akan muncul ke sini. Oke, sudah bisa diisi juga. Kelasnya sudah start ke sini, home, ke bagian ini, play, muncul untuk materinya. Ini belum saya linkkan. Oke, baik, sudah jadi ini, sudah selesai. Skip dulu. Bentar ya. Tutup. Sekarang kita pengaturan dulu agar navigasinya nggak terlihat. Itu kekurangannya seperti itu, Ibu dan Bapak. Saya cek settingnya.
Search engine visibility, search engine, password protection, social media link preview. Oke, udah. Settingnya udah aman. Sekarang kalau saya resize ke sini, ke website, copy aja. Takutnya nanti malah berubah semuanya. Ntar ya, open website. Saya takutnya nggak ngelink seperti kemarin. Nah, balik lagi dia nggak bisa ngelink kalau untuk website ini. Dia jadinya landing page. Oke, ntar ya, kita publish website preview aja. Oh, bisa ternyata. Alhamdulillah, ya Allah. Sudah nih. Ntar ya, Ibu Bapak. Masih loading. Saya mau tes yang kedua. Bisa nggak diklik? Bisa. Alhamdulillah, ya Allah. Bisa lagi. Ini tampilannya. Play. Bisa. Alhamdulillah. Ini kemana nih? Oke, aman kalau begitu. Habis ah. Sebentar ya. MPI website. Publish. Kita coba lagi. Caranya tadi nanti saya ulangin kalau Bapak Ibu di sini masih ada yang bingung. Jangan tidur dulu. Ini udah mau sesi tanya jawab. Sabar. Nah, kita view dulu ya. Masih bisa nggak dia? Bismillah. Oke, kita coba klik. Oh, bisa. Alhamdulillah. Klik lagi. Home. Home. Oh, Alhamdulillah bisa. Ini kemana? Nah, oke kalau begitu. Saya kirimkan ke Bapak Ibu. Saya stop sharing dulu. Stop share. Oh, bunyinya nggak kedengaran tadi ya? Suaranya nggak kedengaran, tapi nggak tahu di Bapak Ibu terdengar atau tidak. Ini ngapain saya raise center? Ya, saya ada yang terklik nih. Saya kirim ke chat ya, Bapak Ibu bisa coba-coba. Itu dia. Lower hand. Saya terklik dari tadi berarti nih. Ih, seru banget ya di pelatihan ini. Biasanya pada sibuk, saya hadir. Ini enggak. Keren deh Bapak Ibu. Saya di sini jam 20, di Kalimantan udah jam 9, tapi matanya masih segar. Alhamdulillah. Pak Muklis, saya kembalikan ke Bapak dulu ya. Baik, Bung Bani. Baik, Bapak Ibu sekalian, sangat menarik apa yang disampaikan oleh Bunda Juju. Luar biasa, media kita ini luar biasa ya Bun ya. Linknya juga sudah berfungsi dengan baik. Beda yang kemarin tadi malam ya Bunda. Hari ini Alhamdulillah sukses. Bapak Ibu mungkin ada yang terlambat menyimak atau ada mungkin yang belum dipahami, bisa bertanya langsung ataupun bertanya melalui chat room. Baik, pertama kita ke Bunda Ayati. Sampai silakan, silakan Bun. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Iya, silakan Bun. Tadi saya yang nanya di grup karena jujur Kak, kanva saya kok nggak ada yang seperti yang ditunjukkan sama Bu Juju. Kanvanya cuma ada di desain Anda, ada jenis, kategori, pemilik, sama tanggal diubah. Itu aja. Saya Mungkin nggak bisa ketemu. Bun, bisa mungkin Iya, share screen ikut supaya share lihat. screen. Oh, tolong Bu Ayah share screen. Jadi kamu bisa Oh iya, lihat gitu Bu Ayah. iya, iya.
Ini sudah belum? Sudah, Bun? Share Sudah. screen saya. Ini aja yang terlihat di Canva saya. Jadi saya bingung mau mulainya dari mana. Saya dan di sini kan ada desain Anda, yang ada cuma jenis, kategori, pemilik, tanggal diubah. Karena memang saya nggak punya akun Belajar. Belajar ID. Ibu ayah guru apa? Saya di madrasah Oh, harusnya MTS. madrasah itu ada akun madrasahnya, Bu. Tapi, Akun madrasah dulu sudah diblokir, ya sudah nggak ampun, aktif Bu, sayang sudah nggak sekali. bisa. Mm-mm. Semua teman-teman juga semua dulu memang pernah ada akun madrasah, tapi sekarang sudah nggak bisa dipakai, malah sudah nggak ini. Bu Oh, Ayah, nanti teman-teman di grup saya kirimi Canva untuk daftar Canva pendidikan. Nah, Bu Ayah boleh daftar dulu ya, biar bisa dapat Canva edunya. Oke? oh iya, ya Nah, ya. untuk yang Terima ini coba kasih. Bu Ayah bantu saya dulu, Bu Ayah. Bu Ayah ke Ya, garis 3 itu, Bu Ayah. garis 3 Garis 3 yang kanan atas, kiri atas Bu Ayah. ini. Mm-mm. Ya, Klik Bu Ayah. Oke, ke bawah. Nah, apakah Anda memiliki akun Belajar ID? nggak, ya Bu kan nggak ada ya. Turun ke bawah Bu Ayah. Ke bagian bawahnya nggak ada ya. Oke, 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 oke. Baik-baik Bu Ayah, oke. Ntar, saya cek ke akun saya yang basic dulu ya Bu Ayah ya. Seharusnya Hmm. sama Bu Ayah. Boleh turunkan ininya dulu Bu Ayah, nggak apa-apa. Yang yang Screennya boleh Ibu Ayah turunkan sebentar. yang mana, Bu? Enggak, screen Ibu, share screennya Oh, turunkan. saya anu Ya, berhenti ditutup dulu, share Bun. screen. Ditutup. Iya, Ditutup Sudah saya share tutup. screen-nya, ya. Oke. Ya, nanti makasih. pokoknya saya kirim link untuk pendaftaran yang Belajar ID. edukator ya, Ibu Eduka. Bapak bisa, Bu Ayah juga bisa ini bisa daftar. Ntar ya teman-teman Hmm. saya coba Oh ya, buka Canva yang pakai akun basic canva.com. Biar saya share screen aja dulu. ya, makasih. Iya, sama-sama Bu Ayah. Nanti bebas Bu Ayah mau pilih yang mana ya. Kalau MPI-nya nggak bisa, Ibu Ayah buat LKPD aja. Sebentar lagi saya paparin tentang LKPD-nya. Buat video atau apa, boleh. Izin share screen ya Pak Muklis. Iya, silakan, Bun. Silakan. Oke, ini sudah nampak ya, canva.com. Canva.com, saya mau coba sama nggak Iya, dengan... karena saya lihat akun umum itu biasanya agak banyak ya, Bunda ya. Iya, Kok ini ini tadi cuma tiga tadi. iya, saya juga bingung juga. Nah, ini muncul Bu Ayah. Ya, saya coba pakai akun umum muncul semua. Bu Ayah Atau coba mungkin deh. Heeh. banyak mungkin pakai email lainnya, Bu ya, mendaftar pakai email Coba lain. pakai email lain Bu Ayah. Ini soalnya muncul. Saya stop sharing ya. Iya, coba mendaftar pakai akun lain. Dicoba Dan dulu ya Bu Ayah coba pakai akun yang lain. oh ya Iya, email berarti yang umum. saya pakai email yang lain ya. Coba Coba Iya, dulu ya email Bu untuk Ayah. email Google oh yang ya. lain, Bun. Oh ya Mm-mm. ya ya. Ya makasih Pak, saya coba dulu. Iya, baik. Baik, kita ke Bunda Rahmi. Silakan Ibu Rahmi. Ya, mohon maaf Pak Mus, ini Bu Juju saya off cam ya. Mohon Iya, maaf. kenapa, Bu? Iya, Silakan. ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ini Bu Juju, eh, mungkin saya agak telat masuknya, cuman saya pernah buat seperti Bu Juju itu. Kenapa ya? Apa masalahnya? Waktu saya buat itu kan mau dilingkan. Terus sudah saya buat beberapa yang mau dilingkan ada materi, tujuan, terus yang lain-lainnya. Saya klik di luar itu kok kemana-mana Bu Juju. Saya Apanya klik yang kemana-mana apanya Bu? Ke web lain. enggak tepat. Maksudnya saya klik di itu di luar kolomnya itu misalnya tujuan dia lain enggak tepat. Gimana itu? Ibu Rahmi, tadi sempat saya juga ingatkan ke teman-teman, ada yang ungu tadi ya, Iya Bapak Ibu iya lihat iya kan? Nah, iya. itu tolong jangan sampai dia
senggolan atau Oh, menumpuk, itu bisa dua-duanya bisa kalau ada hyperlinknya lompat ke hyperlink yang lain, Bu yang lain. Rahmat. Iya. Heeh. Nanti Oh, kita rapi-rapi aja buatnya Bu Rahmi pelan-pelan. MPI oh, itu nggak bisa jadi dalam waktu 1 malam, Bapak Ibu. iya, iya. Pelan-pelan aja Bu Rahmi. Iya, Yang iya. penting nanti hasilnya bisa Ibu gunakan seterusnya ya. Untuk hyperlink, perhatikan betul-betul itu. Karena kalau dia numpuk, biasanya dia Nah, hyperlinknya pindah, lompat ke nggak yang tepat ya. lainnya. Iya, iya. Semangat ya Bu Rahmi. Terima kasih Bu Juju ya. Mau Ya, masih nanti belajar saya ini. kirimin banyak template untuk ibu bapak biar bisa ibu bapak gunakan. Ada juga prompt untuk game yang bisa bapak ibu gunakan Oh, di Canva AI ya. Semoga membantulah pokoknya. Banyak makasih ini yang banyak Bu Juju janji-janji ya. saya yang harus ditepati. Tapi kasih saya waktu sampai tanggal 15 ya. Karena saya itu Pak Muklis ada tugas juga di luar kota. Besok untuk keluar kota. Dan besoknya lagi saya mohon maaf kalau misalnya saya lambat balas. Semoga dipahami, semoga dimengerti ya Bu Pak ya. Tapi saya kumpulkan, saya kirim ke grup nanti foldernya. Ibu Bapak bisa pakai. Semoga bermanfaat pokoknya. Makasih Aman Bu Bun, aman. Juju ya. Makasih Bun. Dah. Baik, Ya. kita ke Pak Ngatmianto dulu sebelum kita lanjut ya Bun. Pak Ngatmianto, Bu Rami Ya, nanti kirimkan akses baik. edit ke Eh, saya bantu edit ya Pak, kalau ada hyperlink bisa saya. Terima terdengar suara kasih. saya? Iya aman Pak Pak, aman. Rami, Silakan Pak. Oke, aman. baik. Terima kasih. Saya hanya mungkin sedikit bertanya masalah pengembetan tadi. Untuk kita mengembedkan file atau mungkin dokumen di websitenya itu, tadi Ibu Juju mengembedkannya di Wayground kan? Apakah kalau kita mengembedkan eh, di sini saya coba tadi mengulik sedikit membuat apa namanya kayak website sekolah. Cuma saya mengikuti sedikit cara-caranya tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Juju. Nah, kalau di website sekolah umpamanya kita mau apa namanya mengembedkan profil sekolah, itu apakah sama caranya dengan yang dijelaskan Bu Cucu tadi? Terima Ya kasih. Pak Ngatmi, Pak Yanto udah dicoba belum mengembedkan untuk website? Hasilnya tampilannya websitenya muncul nggak Pak Pak Yanto? Saya belum mencoba sih mengembedkan, belum dicoba. Cuma kalau saya bikin webnya saya, tadi saya coba eh, untuk previewnya, alhamdulillah bisa, Mbak. Oh, Bisa Masya untuk Allah. di ininya. Cuma yang saya tanyakan itu tadi untuk mengembedkan selain dari internet, mungkin saya ambil profil sekolah dari dokumen di Oh laptop, iya, atau mungkin saya mengambil file profil sekolah dari Drive gitu, pokoknya. oke oke. Linknya yang penting akses publik nanti munculnya berupa Google Doc atau Google Sheet gitu Pak. Saya cobakan ini ke LKPD, munculnya itu berupa Google Doc gitu Pak. Tergantung Bapak ini, Bapak embedkan yang mana. Kalau di embedkannya berupa website, munculnya tampilan websitenya. Oh kita cobain aja ya. Bisa, bisa. Ya, ya cobakan aja ya Pak ya. Enggak, masalahnya saya mencoba untuk membuat apa website sekolah karena Pakai di apa Bapak buat websitenya? pakai Canva, Bu. Oh, yang pakai landing page-nya tadi ya? Enggak, saya pakai tadi pakai apa namanya? Presentasi. Pakai PPT seperti yang kita buat Iya, saat ini. iya. Oh, iya. Kayak bentar ya, saya coba embedkan yang ini. Enggak, alasannya saya coba belajar bikin web itu karena di tempat sekolah saya jauh dari jaringan gitu, Bu. Makanya saya Hmm, kalau mau bikin tugas MPI kayak tadi di tempat saya memang agak kesusahan. iya, karena Canva ini ya Pak Yanto ya. Kalau sinyal nggak kuat, nggak jalan dia. Iya, Saya coba embed, coba-coba ya, Bu Pak. iya, iya, baik.
Tadi saya coba yang ini Pak Yanto. Saya hapus dulu nih. Yang bagian ini saya hapus. Saya coba di, nah udah gangguan deh dia. Oke, saya hapus dulu ini. Sebentar, saya ubah aja embednya ke sini. Dan saya tadi coba ke LKPD, Pak. Muncul dia. Oh, site-nya cuma segini, Pak, munculnya. Catatan Oh, harian gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Oke, bentar. Double klik. Bukanya juga langsung ke tab yang lain. Ini saya buat kemarin supaya nggak repot untuk nyatet-nyatet 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Di sekolah saya wajib soalnya, Bu, Pak. Nah, masa saya harus tiap hari nagihin kertas. Makanya buat itu tadi. Pakai Canva juga oke tuh. Pak Yanto, tadi kalau website dia cuma judulnya aja yang muncul. Tapi kalau Quizzes depannya tadi munculnya embedannya seperti itu. Atau Bapak Ibu menggunakan Z-Quiz. Pernah nggak? Ada yang pernah pakai Z-Quiz nggak? saya belum sih. Kalau saya pernah Belum. kalau saya pernah mencoba Wayground, tapi yang kalau di tempat saya kan jaringannya lemah. Saya mencoba pakai Wayground, aplikasi Wayground itu, tapi mode kertas gitu, Bu. Oh iya Jadi, sama Pak. Mm-mm. Lanjut. ya, mungkin itu saja pertanyaan saya tadi yang intinya mengembedkan file-file yang ada di Google Drive atau mungkin di komputer gitu. Pak Yanto ngajar kelas berapa, fase apa? Saya di kelas 5 fase C. Oh, fase C ya. Udah ada mapel KKA berarti ya. Semangat Pak Yanto. Belum, Oh, kakak belum. belum belum ada sih di Di Papua. sekolah Bapak. Iya, karena pedalaman sekali. Hmm. Ini gurunya hebat ya. Semangat belajar luar biasa. Semangat terus Pak Yanto. Pak Yanto, saya cuma mau mengingatkan kalau dia di folder mungkin umum ya Pak Yanto juga sudah tahu ini. Kadang kita lupa buka aksesnya. Aksesnya itu dipublikkan. Dan jangan pakai akun belajar ID, Bu Bapak. Nggak usah pakai akun belajar ID. Kalau di Drive itu kadang-kadang yang akses cuma bisa antar jenjangnya aja. Misalnya saya nih SMK, yang bisa buka cuma guru SMK aja. Terus meeting juga yang lain nggak bisa eh, gabung kecuali yang sama jenjang. Jadi saran saya pakai Gmail ya. Kalau mau mengembedkan Pak Yanto pakai akun Gmail aja Drive-nya kalau di Drive. Google Doc juga, Google Sheet juga. Tadi sudah saya cobakan tampilannya seperti ini. Untuk yang LKPD dikit ya, dikit lagi Bu Bapak ini bonus doang kok. Di sini tadi mana ya? Tanpa saya tutup dulu ini. Izin saya tutup dulu takutnya nanti dan saya tutup juga ini. Ibu dan Bapak, home. Ibu Bapak kalau mau buat LKPD, mau buat papan tulis, Bapak Ibu bisa gunakan Canva AI. Di Canva AI ini, Bapak Ibu klik yang Create Student Activity. Di bawah ini banyak Bapak Ibu, ada learning activity, terus ada banyak sekali ini contoh LKPD banyak yang bisa Bapak Ibu gunakan. Oke, sampai ke bawah. Tinggal Bapak Ibu pilih desainnya yang mana. Bahkan Bapak Ibu bisa menggunakan ini langsung ada template Bapak Ibu pakai dulu nanti Bapak Ibu bisa edit dalam bentuk whiteboardnya Canva. Semoga saya nggak salah pilih nih. Bentar ya, kita tunggu dulu. Nah, ini tinggal dipilih dia dalam bentuk tulisan seperti ini atau dalam bentuk problem analisis. Kita pakai yang ini, terus kita generate. Tampilannya kalau nggak salah, kalau yang analisis ini dalam bentuk whiteboard. Whiteboardnya Canva. Jadi anak-anak bisa langsung masuk ke dalam whiteboardnya tadi, rame-rame. Saya pernah ke Rote, di Rote itu nggak ada sinyal, Pak Yanto. Saya dikasih tahu dari awal kita akan melewati zona di mana tidak ada sinyal sama sekali di situ. Dan saya harus mengajarkan tentang coding KA.
Akhirnya saya jelaskan tentang berpikir komputasional karena yang namanya coding itu lebih tepatnya anak-anak diajarkan untuk berpikir komputasi. Begitulah pengalaman saya di mana nggak ada sinyal sama sekali dan saya harus ngajar tentang teknologi kepada guru-guru teman-teman di Rote. Tapi semangatnya itu luar biasa, Bapak Ibu. Mereka diadakan meeting, misalnya mau ada kegiatan meeting kan sambil nungguin ya Bu Pak ya, meeting dengan saya. Teman-teman guru itu mereka lari ke kota biar bisa ikut meeting. Itu luar biasa ya teman-teman di Rote, Bapak Ibu gurunya. Generatingnya akan lama kalau yang kita generate itu banyak berupa elemennya banyak, gambarnya banyak. Tinggal dikit lagi nih, sabar. Oh iya, saya lupa. Di grup kita, Ibu Aya atau Ibu Putri ya, soal nggak bisa videonya dibuat, ulang terus, dihapus masih. Buangnya di bagian ini, Bu Pak. Duh, nanti kita selesaikan dulu. Di bagian sampahnya itu hapus, Bapak Ibu. Nah, ini sudah jadi. Kita buka, kita tunggu sesaat. Nanti Bapak Ibu akan dikasih pilihan. Ini dalam bentuk whiteboard. Nah, ini whiteboard. Sudah dijelaskannya dalam bentuk whiteboard. Enaknya ini kenapa? Apa ini untuk activity di kelas itu seru sekali. Anak-anak bisa bergabung untuk sama-sama. Nah, ini udah muncul nih ada satu orang. Bapak Ibu, saya tinggal bagikan. Tunggu sebentar. Tinggal Bapak Ibu bagikan. Aksesnya siapa? Anyone with the link can edit. Nah, can edit. Kalau can comment dia hanya bisa komen saja. Tinggal Bapak Ibu di dalam sini. Ini misalnya mau kerja kelompok nih. Saya nggak sarankan kalau wilayahnya itu Bapak Ibu terbatas sinyal. Karena untuk membuka whiteboard ini membutuhkan sinyal yang lumayan, Ibu Bapak. Nah, di sini Bapak Ibu bisa tambahkan. LKPD, LKPD itu isinya kegiatan-kegiatan anak yang terstruktur tergantung model pembelajarannya Bapak Ibu. Misalnya di sini ada 4 kelompok. Nah, 4 kelompok ini mereka menyelesaikan tugas yang ada di LKPD Bapak Ibu. Bisa menambahkan sticky note, sama seperti Jamboard Bapak Ibu. Nih, sticky note bisa ditambahkan warna biru. Nah, di sini dia. Tinggal anak-anak tinggal nulis aja, add text-nya. Namanya sudah langsung otomatis ada. Untuk karena harus login email, otomatis nanti namanya ada. Tinggal Bapak Ibu anak-anaknya mengetikkan jawaban atau tugasnya di kolom-kolom yang sudah Bapak Ibu gunakan. Tapi kalau belum terbiasa, ini biasanya saya gunakan untuk pembelajaran orang dewasa, Bapak Ibu guru atau teman-teman yang lainnya, karena kalau ke anak-anak kita banyaknya tombol ini nah, biasanya langsung saya kurangin aja biar anak-anak terfokus 3 aja atau 2 aja. Kalau terlalu banyak kasihan anak-anak pusing nanti. Tergantung tujuan belajarnya Bapak Ibu. Kalau selesainya mau 1 hari itu fokuskan sedikit aja Bapak Ibu, jangan terlalu banyak tugas untuk anak-anak. Ini dia kita harus di grup aja dulu. Ah, biar dia bisa pindah. Nih, whiteboard. Sama persis seperti Jamboard yang dulu kita gunakan, tapi sekarang di Google sudah nggak ada lagi Jamboardnya. Nah, kolom-kolom ini. Lalu, Ibu dan Bapak, saya tutup dulu ini. Ibu Bapak juga bisa membuat LKPD. LKPD yang berupa lembaran. Seperti ini. Mana learning. Ini learning activity-nya. Learning activity ini dalam bentuk lembaran. Hasilnya seperti ini. Takutnya lama. Mana? Oh ini dia. Ini Pak Yanto tadi saya sempat mengembedkan di Canva kalau dia kan sudah didukung oleh Google Docs sama Google Sheet, maka munculnya sheet atau doc yang kita buat. Jadinya seperti ini.
Tuh, asal aksesnya publik. Oke, Ibu dan Bapak. Cuma dia nggak bisa diedit. Saya ubah dulu harus nih aksesnya editor. Kendalanya, kalau aksesnya editor, filenya cuma satu, yang edit banyak, ya udah hancur ini filenya. Gitu Ibu dan Bapak sekalian. Apalagi Lebih ya saya bagusnya pakai apa? Lebih bagusnya apa nah publishnya dibikin seperti apa Canview bagus? aja. View Saran aja saya gitu. sih, kalau doc materi aja seperti profil sekolahnya Bapak ya, embedkan link Canva-nya, nanti dia munculnya tampilannya seperti ini. Karena sebelum ini, Pak, ya, yang diembedkan di sini adalah link kayak gambar dari Canva atau site-nya. Ini saya edit nih. Saya coba untuk Google Doc ternyata muncul. Gitu Pak Yanto. Ini Pak Yanto kan saya nggak bisa lihat soalnya. Iya, Apalagi habis satu lagi. jaringan agak ini jadi kalau ini putus-putus nanti itu ini pakai Iya Pak. kamera. Minta maaf. Nggak apa-apa Pak Yanto. Ini Zep Quiz Bapak Ibu. Zep Quiz ini gratis untuk 14 hari ke depan. Banyak sekali soal-soal yang bisa digunakan. Saya kasih contoh yang ini aja. Nah, ini Bapak Ibu bisa cari, bisa Bapak Ibu share, bisa Bapak Ibu share, linknya diembedkan, copy link, kita embedkan ke sini contoh ya. Kayak yang tadi ini saya hapus dulu. Hapus, copy, dan misalnya LKPD-nya mau bentuk seperti ini. Nah, ini langsung ke Zep Quiz dia. Ketika anak-anak mengklik, nanti langsung ke quiz Zep Quiz-nya. Namanya Quiz Zep As. Ketik aja di Google Zep Quiz. Zep Quiz. Nah, yang bagian atas ini, Bu, Pak. Serunya ini, walaupun 14 hari, saya sempat ganti-ganti juga apa akun biar dapat kuisnya, biar seru. Bapak Ibu tinggal login aja dan Berarti internet. itu berbayar ya, Bu ya? Iya Pak, hanya 14 hari. Bapak bisa, Bapak Ibu bisa buat banyak kuis ini ya. Nah, benar salah atau multiple short answer. Tinggal Bapak Ibu dari AI, extract question from file. Misalnya Bapak Ibu siapkan file. Nah, ini nanti dia otomatis. Atau Bapak Ibu pakai generate, please enter topik, siklus, hidrologi. Ya. eh Berapa soal? Misalnya 10. Language Indonesia, kemudian mix type. Ya, kita pakai yang ini ya, mix karena dia ada multiple choice, short answer sama benar salah. Very easy atau hard, difficult ya, yang susah sekali tinggal Bapak Ibu generate aja. Tinggal ditunggu. Seru ini anak-anak bisa langsung main kayak dia main game Bapak Ibu. Tapi cek dulu ini soalnya benar atau tidak. Kalau benar semua tinggal di select aja, add select question, add confirmation. Dah. Oh iya, saya tadi lupa nunjukin template-nya ya. Itu ada guru, ada penyihir, ada monyet, banyak. Lumayan lama ini. Ini agak menunggu kita. Sudah di select all. Karena lama, kita cobakan. Kita cobakan yang sudah ada aja. Ini create quiz ini, di create quiz Bapak Ibu bisa banyak sekali yang bisa Bapak Ibu gunakan. Oh ya, UIRI ya. Atau siklus hidrologi. Level schoolnya, iya, high school kelas 10. Nanti low answer-nya, so correct answer, biar mereka tahu, nggak apa-apa. Sekarang sudah komplit. Confirm maps. Bentar. Ya ampun, lamanya.
mapnya ini banyak sekali. Ini yang perlu kita ambil yang pri aja. Pri-nya cuma ini doang, Bapak Ibu. Nah, school playground, create business map, complete, confirm. Yang belum, subjeknya belum. Um, Bahasa Indonesia bukan, other aja deh. Bentar ya, kuisnya lagi dibuat. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan. Nah, udah jadi deh. Saya enter masuk. Saya kirim linknya ke Bapak Ibu biar bisa kita main bareng. Saya sendirian masih. Ini Ibu Guru. Share. Ini bisa di-scan anak-anak, bisa di-copy linknya. Bentar, saya kirim dulu ke kolom chat. Siapa tahu ada yang mau ikut main. Silakan Bapak Ibu yang mau ikut main. Bisa di-scan juga. Jadi saya di kelas itu nungguin mereka nyelesain topiknya. Bu Juju, barcode-nya tampilin lagi boleh? Oke, sip. Bobok lah. Ya, terima kasih. Yang lain ada? Ganti dong namanya. Di bagian atas itu ada profil. Ayo, Gus, Jellyfish, Platypus. Ganti dong. Mana saya udah masuk tadi kok. Nggak apa-apa ini, Bu. Diulang aja lagi. Terus ganti namanya dong. Di mana ganti namanya Bu Juju? Ntar Ada dulu. di profil, di bagian kanan Nggak atas kalau di keluar. HP. Ada profil. Nah, ini Bu, Pak. Di bagian kanan atas, kalau di HP juga kanan atas atau bawah ya? Profil. Ya, di profil ganti namanya. Hmm. Save, kalau sudah save. Ayo Dragon ganti namanya. Bu Rahmi udah ganti nama. Sebenarnya saya bisa ganti ya, kalau di kelas saya kan. Nggak muncul sayanya. Di profil udah muncul belum? Tadi Cari saya profil. udah ketik. Udah ketik lah tadi. Dicoba aja. Kok masih Coba yang gazel lain. ya? Ya. Oke. Ayo bergeser kita. Silakan maju. Kok Jawab pertanyaan ya. Sapuat, Pak Sapuat. Jawab pertanyaan Bu Guru, ayo. Question one. bentar, Air yang turun dari langit dalam bentuk hujan apa namanya? Silakan dijawab. Pak Rahman di sini Pak, ke sini dulu Pak rutenya sini Pak. Isi jawabnya gimana, Bu? sudah muncul. Dipilih aja, tunggu jawabannya. Pak Rahman Mana? jangan lewatin Pak, jawab dulu Pak. Nah, air yang turun dari langit. Sayanya mana ya? Bisa tampilkan lagi barcode-nya, Jangan Bu. Bukan mana yang ini ya? Lah Bapak kok bingung? Ayo silakan kejar saya. Bener, saya baru lah ini. Oke. Kok Ini Bu Endang salah Bu Endang. Ayo Bu Endang semangat ya Bu Endang. Ayo Bu Endang, jawabannya sudah ada tuh. Ini siapa ini keliling-keliling? saya kan Ayo, ya? woi maju. Nggak muncul Kalau nama Saya saya. bingung ya, muter-muter, Bu. Bukan Kenapa yang nggak punya saya jalan-jalan? yang mana ya? Kok waiting? Oh masih waiting. Ayo, jalan Pak Barnabas, jalan. Kok masih waiting ya? Bu Juju yang saya ya? Sabar, ini mungkin Oh, iya ini, masih ini. waiting. Heeh. Sabar ya. Oke. Ayo masuk aja. Mungkin sinyalnya. Ayo yang dua ini kenapa di sini 4 orang maju? Gatel ini kok. Bu Yeni lagi ngapain di sini? Ayo Bu, selesaikan tugasnya. Bu Endang ngapain nyudut di sini Bu Endang? Apa tuh? Bu Endang, ayo Bu Endang, jalan. Ini ngapain di sini? Bu, Ibu mau kemana Bu? Awan terbentuk ketika salah deh. Oke, saya mau ngikutin. Bu, Ibu, manakah berikut ini yang bukan merupakan bagian dari siklus hidrologi? Ini jawabannya. Ih, mudah banget. Bu, kita selesai, Bu. Bu, Ibu salah jalan, Bu. Ke sini, Bu. Ibu, Ibu salah. Ibu ke sini, Bu. Nah, ini ikut saya, Bu. Ibu, ya Allah si Ibu. Ibu, Iya. Pak Babe, kita ke sini, Pak. Bapak,
Bu Yeni ayo ke sini. Nih, ini gurunya nih. Biar cepet finish. Nah, apa yang tersimpan? Ah, udahan ah. Air yang mengalir di permukaan tanah Kok membentuk kita sungai jadi main disebut ini? Saya udahan ah. Saya tutup. Ya.